atas kesempatan yang diberikan pada saya pada kesempatan ini. Uh, Terus terang, waktu saya dikabari akan membawakan satu materi di Young Urology Session, itu yang terbayang pertama, Young Urologist. Oke, that's a very good sound for me, gitu. Jadi, ya. Kita akan membahas mengenai career development di Endo-Urologi Service. Jadi saya sempat konfirmasi ke scientific committee, ke panitia, dan apa yang diharapkan dari sesi ini. Ternyata yang diharapkan dari sesi ini adalah bagaimana supaya urolog yang muda itu bisa mengembangkan kemampuannya, bisa mengembangkan minatnya di bidang spesifik tertentu. Dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk cerita-cerita sedikit tentang endourologi. Nah, kemudian kalau kita lihat, pertama kali ini saya dikirimin ini di Instagram, dikirimin DM sama adik saya, saudara saya, Dr. Yodi. Terus dibilang, wah, officially recognized, masih muda. Terus abis itu yang keluar adalah hashtag generasi menolak tua gitu. Ya emang kalau saya sih merasa saya banyak belajar dari guru-guru saya. Salah satu hal yang penting dalam hidup adalah jangan merasa tua. Ketika kita merasa tua, maka kita akan berhenti belajar, kita akan tubuh kita akan melambat, pikiran kita akan melambat. Jadi mungkin kedengarannya main-main aja, tapi generasi menolak tua ini menurut saya juga sangat membantu kita untuk bisa selalu maju. Kita akan cerita mengenai hal itu di bagian belakang dari presentasi ini. Awal karir saya, kalau saya akan mungkin separuh dari presentasi ini akan cerita berbagi pengalaman sebetulnya. Apa yang saya alami dari awal. Saya selesai sekolah urologi itu tahun 2008. Kemudian saya ingat sekali, saya bulan Januari itu SAS Jakarta. Kemudian waktu saya di Jakarta itu sebentar, Dr. Rizal itu waktu itu chief ya, kemudian juga siapa lagi? Oh, Dr. Askar waktu itu masih tidur di kamar jaga, ingat saya. Ya. Maret 2008 saya mendarat di Samarinda dengan bekal guru-guru di Surabaya. Kalau saya boleh cerita, saya bukan berasal dari keluarga yang maksudnya bukan dari keluarga kaya, terus terang aja. Jadi waktu saya ke Samarinda itu, guru-guru saya memberi bekal, saya sampai sekarang tidak akan pernah bisa membayar hutang itu. Kemudian sedikit bekal itu, sebagian besar itu langsung hari pertama saya mendarat di Samarinda, saya belikan sepeda motor bekas, karena transportasi di Samarinda tahun 2008 itu benar-benar susah. Transportasi antar tempat tepatnya. Kemudian Maret saya sampai, April saya mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Saharni Samarinda. Dan itu benar-benar seru karena hari pertama masuk gitu, sebelumnya saya sudah ketemu sama Dr. Isa, kita sudah ngobrol panjang lebar. Hari pertama masuk, zaman dulu mungkin nggak seribet sekarang ya untuk masuk ya, jadi benar-benar saya datang, habis itu saya langsung kerja dengan menggunakan nama beliau untuk bekerja sementara sambil mengurus surat izinnya. Operasi pertama sampai sekarang saya masih ingat, pielolitotomi waktu itu. Terus yang benar-benar ada di pikiran tuh, jangan sampai masalah operasi pertama nih gitu. Itu kita semua pasti pernah ngalamin. Kemudian April, sedikit lompat ke Desember 2008, pertama kali saya punya paspor, literally pertama kali punya paspor, sebelum itu saya tidak pernah keluar negeri. Kemudian saya berangkat ke ISSM Belgia, poster presentation di hadapan Prof. Dodi. Kebetulan waktu itu Prof. Dodi ada di sana. Terus saya belajar banyak pada acara itu. Belajar banyak dalam artian apa? Dalam artian attitude, dalam artian bagaimana kita mempergunakan waktu kita dalam suatu acara ilmiah. Di situ saya belajar, kalau kebetulan waktu residen kan memang juga banyak ikut acara ilmiah, tapi selama jadi residen kan memang kami kebanyakan konsen ke acaranya, bukan ke isi acaranya gitu. Dan ini pertama kali saya ikut acara di luar,
saya bisa melihat beliau selalu ada di tempat pada saat acara. Dan saya belajar banyak dari itu, dan sangat bangga bisa akhirnya presentasi di acara internasional di hadapan guru saya. Kemudian habis itu saya lanjut magang di salah satu rumah sakit di Belanda, belajar banyak, menemukan hal-hal yang tidak kita temukan di Indonesia, bukan sekedar alat, bukan sekedar operasinya, tapi cara pikir. Contoh misalnya yang saya pelajari waktu itu, yang saya dapat soal antibiotik misalnya. Soal antibiotik, saya pertama kali itu saya agak kaget ngelihat turbuli, terus antibiotiknya amoxicillin clavulanic acid 1 kali. Jujur buat saya itu waktu itu adalah hal yang baru, dan sampai sekarang itu selalu saya pegang bahwa antibiotik, ini juga selalu saya bilang ke murid-murid saya, residen, dokter muda, mahasiswa kedokteran, antibiotik adalah antibiotik, bukan anti-ansietas buat dokternya. Ini monthly report terakhir saya di Surabaya. Ya, semuanya sudah lulus. Jadi yang di foto ini semuanya sudah lulus. Kemudian ini adalah senior saya yang sangat saya hormati, Dr. Ishak, yang menerima saya dengan tangan terbuka, kemudian begitu memfasilitasi saya untuk bisa selalu maju, selalu mengejar apa yang saya mau. Beliau begitu fasilitatif kepada saya dan juga urolog-urolog selanjutnya di Samarinda. Suatu hal yang tidak akan bisa saya lupakan, tidak akan bisa saya balas. Ini acara pertama saya waktu jadi urolog pertama kali itu bulan April. Jadi tanggal 1 April saya operasi pertama, dan 19 April saya udah ke Malang dan ikut MCUE. Oke, sekarang saya akan cerita keadaan di Samarinda pada saat itu. Tadi ada sedikit cerita ngalor ngidulnya, sekarang saya akan sedikit lebih serius. Yang saya temukan di Samarinda waktu itu adalah alat endourologinya, turset, PCNL set, tanpa siam. Dan jujur di masa itu saya tidak terbayang melakukan PCNL tanpa siam. Jadi PCNL-nya nganggur. Senior saya itu membuka hutan ya, babat alas di Samarinda itu benar-benar dari minus. Jadi ketika sudah sampai di ada tour set, ada PCNL set, itu benar-benar sesuatu yang tidak terbayangkan sebetulnya untuk di Samarinda saat itu. Jadi saya sudah memulainya bukan dari nol, tapi sudah ada tour set. Tahun 2009 akhirnya saya cukup punya sedikit uang untuk beli URS dan dipakai untuk pasien swasta dan juga pasien-pasien waktu itu masih askes, Jamkesmas, Jamkesda gitu, belum ada BPJS ya, dengan pembayaran yang benar-benar, mohon maaf, pembayarannya benar-benar nggak jelas. Jadi praktis ya kalau kita pakai anggapannya nggak dibayar gitu. Mohon maaf, tapi itu yang saya rasakan waktu itu. Apa itu gila? Beli alat sendiri, mahal. Waktu itu harga alatnya sekitar 80 jutaan di masa itu. Ya sampai sekarang harganya segitu sih, tapi di masa itu gede banget gitu loh. Terus dipakai buat pasien yang nggak bayar, itu dianggap akan ada yang itu gila gitu. Tapi di situ saya akan berusaha menunjukkan salah satu perkembangan saya nggak gila. Untuk pasien yang non swasta nggak ada biaya sewa alat, udah gue pakai aja gitu, pakai kita URS pasien itu. Saya nggak dapat uangnya, tapi saya dapat skillnya. Itu yang selalu saya pikirkan waktu itu. Jadi saya nggak dapat uangnya, tapi saya dapat skillnya. Kalau di rumah sakit swasta kita bisa dapat sewa alatnya waktu itu saya cicil 10 kali, masuk kok cicilannya masih gitu ya. Terus setelah itu saya punya cukup uang untuk beli lower set dan URS. PCNL belum mulai. Di masa itu PCNL belum mulai, tapi pada tahun 2010 kami akhirnya punya siam. Dan mulai bisa mengerjakan PCNL dengan alat URS yang saya pakai. Jadi waktu itu untuk pengadaan alat pun susah. Kemudian saya akan sedikit lompat ke tahun 2012, ada pergantian direktur waktu itu, Dr. Rahim Dinata. Kemudian beliau tanda petik keberatan waktu mengetahui kami menggunakan alat pribadi untuk pasien rumah sakit umum. Keberatan kenapa? Karena yang saya tangkap adalah
Waktu itu beliau mengira saya minta tambahan bayaran ke pasien, misalnya pasien akses 1 jam ke satu jam puskesmas, kalau menggunakan alat pribadi saya. Dan saya katakan saya yakinkan beliau bahwa tidak, pasien menggunakan alat saya dengan free, tanpa bayaran. Kemudian ternyata waktu itu ada anggaran, sedikit anggaran, nggak sedikit sih, waktu itu mungkin 5M, ya, sekitar 5M, 5 miliar dan diberi pilihan untuk beli ESWL atau laser. Saya ingat sekali waktu itu pilihannya spesifik, ESWL atau laser. Dan tanpa pikir panjang, waktu itu kami milih laser. Pertimbangan laser apa? Ya namanya anak kampung ya, anak kampung. Bener-bener pertimbangan anak kampung sih ini benernya. Uh, Kenapa waktu itu laser, pilihannya ESWL atau laser? Karena ESWL di mana-mana ada. Mohon maaf, tapi nyatanya itu. ESWL di mana-mana ada. Di masa itu laser masih jarang digunakan. So, saya dan Dr. Isam berpikir, kenapa enggak gitu. Akhirnya waktu itu dapat laser, dan kami sangat beruntung bisa dapat laser holmium yang 100 watt, dan juga melengkapi alat endourologi kita, URS, mini PNL, pediatric endoscopic set. Dan itu benar-benar kepake. Nanti kita akan kembali ke slide ini untuk cerita sebetulnya apa yang terjadi di balik itu. Kemudian saya dapat kesempatan ke Samsung Hospital Seoul untuk jadi observer untuk RIRS dan HOLEP. Dan retrospectively saya ingat sekali kembali ke Prof. Dodi, guru saya mengatakan kalau untuk seorang surgeon yang penting itu kalau kita belajar sesuatu yang baru itu adalah diskusinya. Karena untuk hubungan antara otak, mata, tangan itu sebetulnya harusnya udah jadi gitu ya. Jadi yang penting justru diskusinya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu berkecil hati. Misalnya, oh pergi ke satu tempat, kemudian oh di sana nggak bisa hands on, terus bisanya observe aja. No problem. Observe itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang rendah. Yang penting diskusinya. Kita mesti berani ngomong, berdiskusi mengenai pilihan-pilihan, mengenai tips and tricks yang akan bisa kita pakai di rumah. Tidak perlu takut dengan istilah observer. Kemudian setelah ada berbagai alat endourologi yang datang, kagok jelas aja. Pakai flexible ureteroscope baru berapa kali pakai rusak misalnya gitu ya. Rusak. Tapi saya berusaha memotivasi tim kamar operasi. Jadi saya ingat sekali di awal-awal kami mengerjakan PCNL, mengerjakan RIS gitu ya, di awal-awal kita ngerjain itu tim kamar operasi bilang, loh dok kenapa nggak di open aja sih, lebih cepat gitu ya. Ya namanya ya bukan zaman dulu banget ya. Tapi emang open itu kan ya cepat, misalnya pielo kita kerjain 1 jam gitu selesai kan. Dan di awal-awal belajar RIRS itu malah lebih lama dari itu. Di awal-awal kita ngerjain PCNL lagi itu lebih lama dari itu gitu. Akhirnya sempat ada komentar seperti itu. Tapi beberapa saat kemudian, saya pikir 6 bulan kemudian komentarnya kebalik. Komentarnya adalah kalau misalnya ada batu terus kita mau open, loh dok kenapa nggak di RIRS aja gitu. Flexible wireless pertama rusak yang sangat cepat, nggak boleh buru-buru, nggak boleh ngerasa bisa. Itu pelajaran saya. Terus habis itu saya cari trik supaya alatnya bisa awet, karena kalau rusak belum tentu bisa beli lagi. Ini yang sangat penting, menunjukkan ke manajemen rumah sakit bahwa paket BPJS urologi itu sangat menguntungkan. Waktu itu BPJS baru mulai. Dan itu kenyataannya. Kita urologi sangat beruntung karena paket BPJS-nya lumayan. Ini akhirnya kamar operasi urologi bisa jadi seperti ini di Samarinda, dari yang minimalis sampai kita bisa mendapatkan kamar operasi yang cukup membanggakan. Kalau SWL kita taruh di rumah sakit swasta, jadi ada diversifikasi. Itu salah satu strateginya juga, diversifikasi. Enough of my life story, waktu tinggal 6 menit. Kemudian kita akan masuk ke hacks-nya. Life hacks as endourologist. Hack pertama, jangan pernah mau jadi satu-satunya urolog. Trust me, jangan pernah mau. Kelihatannya enak, duitnya banyak, tapi habis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Serius. Apalagi misalnya satu kota hanya satu urolog, usahakan cari urolog tambahan. Percaya saya, kerja sendirian hanya membuat Anda kecapean. Kaya, iya bener, tapi kecapean, dan abis itu udah ya udah akhirnya WRS tur gitu doang. Jadinya nggak ada pikiran untuk oke, apalagi yang bisa kita bikin yang baru nih gitu. Nggak ada kesempatan untuk itu. Pelayanan pasien nggak optimal. Bullshit kalau dibilang misalnya, oh saya masih bisa nanganin ini sendirian. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang terjadi adalah ada pasien-pasien yang tidak tertangani dengan baik. Itu kenyataannya.
Tidak optimal. Dan pengembangan ilmu sangat sulit, kalau nggak dibilang mustahil. Sangat sulit. Akhirnya gitu-gitu aja. Jadi, hack pertama saya mungkin agak mengagetkan, tapi jangan mau jadi satu-satunya urolog. Tipsnya adalah buat yang senior membuka diri, yang junior mesti mau merendahkan diri. Ini saya dapat, saya lupa saya pertama kali dengar ini di mana, tapi jadi yang senior itu mesti legowo, yang junior itu mesti mau losor. Prinsipnya itu. Yang senior legowo, yang junior losor. Dan akhirnya hasilnya saya merasa di Samarinda itu terjadi dan hasilnya menyenangkan. Jadi di sini adalah gambar waktu senior saya, guru saya, Dr. Ishak, ulang tahun kemarin, sebelum pensiun, beliau begitu banyak membimbing saya. Ini saya. Kemudian ini junior kami, Dr. Riki, yang saya sangat bangga dengan perkembangannya. Kami support untuk maju. Seperti itu. Waktu foto ini dibuat, Dr. Poppy masih cuti hamil, jadi nggak ada di foto ini. Kemudian yang kedua, itu mesti tulus dan cerdik. Bukan tulus doang. Kalau tulus doang mah dibohongin terus kita. Tulus dan cerdik. Melihat kesempatan, melihat masalah yang mungkin terjadi. Tulus dan cerdik, menolong. Mentalitasnya itu adalah mentalitas I will help you. Ini saya dapat dari film kungfu di zaman dulu itu, kungfu. Kwang Chai Caine. Dan dia selalu bilang, I'm Caine, I will help you. Dan itu sangat berkesan buat saya. Karena apa? Kalau misalnya kita ketemu pasien dan yang di pikiran kita tuh, apa ya yang bisa gue bikin ya biar lu keluar duit ya. Itu kerasa pasien kok, kerasa. Dan pasien bisa merasakan itu. Sejawat bisa merasakan itu. So, mentalitasnya harus mentalitas I will help you. Di atas tadi yang tadi saya cerita soal URS bisa dilihat. Manajemen bisa ngelihat, astaga, ini dokter ternyata tulus ya, bener-bener pengennya nolong gitu misalnya. Ya udah, duitnya ada. Ya udah kita beli alatnya biar nggak dipakai alatnya dia gitu. Terjadi. Rumah sakit nggak ragu membelikan alat yang kita perlukan. Sampai sekarang. Sekarang AWS sedang kesulitan, tapi tetap kami dapat alat baru. Bangun tim yang baik, di kamar operasi, poli, dan ruangan, be friends, dan selalu punya backup plan. That's one of the most important, selalu punya backup plan. Di sini salah satu backup plan-nya adalah BPJS-nya dioptimalkan. Itu kesempatan, bukan sekedar ancaman. Yang ketiga, selalu belajar, bangun jaringan. Selalu belajar. Selalu belajar dan bangun jaringan itu adalah satu hal yang dua sisi uang ya. Kalau kita selalu mau belajar, maka akan terbentuk jaringan. Pasti akan terbentuk network-nya. Tidak ada kata berhenti. Kita harus selalu haus ilmu. Selalu ada yang baru. Kalau saya boleh membuka, saya kemarin ngobrol sama rekan-rekan urolog yang muda, yang jago-jago, dan saya selalu mengatakan, yang saya kemarin terakhir ngomong sama Dr. Cesar misalnya, Dr. Cesar, saya mampir ke ini ya, ke Fatmawati ya, kalau boleh mau belajar laparoskopi sama Dr. Yayan. Serius, saya bilang sama Dr. Yayan, saya pengen mampir sana ya, saya pengen lihat, saya pengen belajar gitu. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Jangan pernah berpikir ini sudah cukup, jangan gengsi cari ilmu, baik pada senior maupun junior. Hang around positive people, dan bangun jaringan saling membantu. Ini teman-teman saya yang selalu mendukung saya, selalu bersama, Dr. Kuncoro, Dr. Paksi. Kemudian di sini juga ada senior saya, guru saya, Dr. Wirya, adik saya yang brilian, Dr. Yodi. Kemudian di sini waktu kami di Papua, jadi network itu membawa sampai ke Papua. Di situ ada Dr. Saur juga di situ. Dan ini adalah saat saya berguru kepada Dr. Indra Warman. Jadi saya dan Paksi secara khusus meminta waktu beliau untuk mau memberikan pada kami tips and tricks supine PCNL-nya. Ini tahun Desember 2016. Di situ saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang mengubah pandangan saya terhadap PCNL. Terima kasih Dr. Indra Warman. Kemudian ini waktu sama Dr. Daniel Andrich, dan ini sama Francisco Martins di Portugal. Jadi jaringan itu akan membawa kita kemana-mana. Hack keempat, sabar dan selalu berkembang. Sabar itu penting sekali. Dalam ilmu kita tuh praktis nggak ada yang instan. Jadi dokter bedah tuh nggak ada yang instan, langsung bisa tuh nggak ada. Praktis nggak ada. Masalahnya instan adalah watak bangsa Indonesia. Instan lulus pengen kaya gitu.
It happens. Bekerja tulus, cerdik, belajar, itu adalah fondasi yang kuat untuk pengembangan diri selanjutnya. Kalau motivasinya hanya kaya, itu nggak akan habis-habisnya. Jadi akhirnya kita puas dengan ini, cari duit, selesai. Saya bilang sama murid-murid saya, emang nggak mau gitu, kita lulus, kerja, kaya, mati. Nggak mau saya, terus terang nggak mau. Harus ada yang lain. Bila motivasinya untuk selalu berkembang, maka uang akan mengikuti. Itu saya alami sendiri, percayalah. Invest your money, jangan lupa invest, jangan dibuang-buang duit. Kita udah terbedah nggak kerja seumur hidup. Diinvestasikan dengan benar. Invest also in yourself buat pengembangan diri. Harus selalu dilakukan. Ini adalah slide terakhir saya dengan ini foto dengan yang dari tadi saya sebut bolak-balik Prof. Dodi yang begitu banyak memberikan masukan kepada saya, begitu banyak mengajarkan pada saya tentang hidup dan mungkin awal tahun ini beliau memberikan satu statement yang begitu mengejutkan karena apa? Prof. Dodi yang sudah mengerjakan ribuan peron PCNL, waktu itu beliau mampir ke Samarinda, ketemu, waktu itu ada Dr. Paksi juga, kemudian beberapa bulan kemudian beliau mengatakan kalau sudah mengerjakan supaya PCNL. Ini benar-benar buat saya bisa berkaca gitu. Beliau di usia yang sudah sangat senior, yang sudah mengerjakan ribuan tindakan yang sama selama bertahun-tahun, selama belasan tahun, puluhan tahun, dan selalu mau mencoba hal yang baru. Itu contohnya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih.